Ya, pemirsa, gelombang aksi demonstrasi beberapa hari terakhir ternyata berdampak pada pelaku retail modern. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO mencatat sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat mengalami penurunan signifikan trafik pengunjung. Bahkan sebagian harus menutup operasional lebih awal atau total. Dan untuk membahas lebih lanjut, kami sudah terhubung secara virtual dengan Ketua Umum HIPINDO, Bapak Budi Harjo Iduansyah. Apa kabar, Pak Budi? Selamat siang, baik-baik aja, Vini. Ya, Pak Budi, bagaimana tanggapan pelaku usaha melihat aksi demo sejak 28 Agustus kemarin, Pak? Ya, kami aksi demo dari tanggal 28 itu sangat mengganggu sektor retail offline karena banyaknya traffic konsumen maupun karyawan yang terhambat dan ada ketakutan juga untuk bertransaksi atau pergi kerja. Nah, hal ini membuat HIPINDO menginisiasi banyak sekali program gerakan untuk berkoordinasi agar dapat mengembalikan suasana kembali baik, kembali stabil, bersama dengan pemerintah provinsi, asosiasi, komunitas, termasuk juga ojol, karena kami banyak sekali berjualan menggunakan ojol. Biasanya kami kalau orang pesan makanan kan ke mall juga ngambil barang-barangnya melalui kami. Kami harapkan ini sudah bisa pulih, dan kami lihat ya kemarin juga sudah ada normal. Harapan kami ini bisa secepatnya bangkit kembali kota-kota kita semua di Indonesia. Baik, sebetulnya dengan waktu yang cukup singkat tapi ini cukup mengganggu ya dengan adanya demo yang cukup besar yang berujung ricuh ini kepada sektor retail. Pak Budi, sebetulnya seberapa besar dampak demo sepekan ini ke sektor retail, Pak? Benarkah kunjungan mall ini turun drastis? Kalau misalnya bisa ditakar, ini berapa persen, Pak, turunnya? Jadi memang demo kali ini agak unik ya. Jadi pada saat tanggal 28 pun bahkan kami masih mengadakan retail summit di Hotel Peak ya. Jadi artinya tuh kami masih ramai, namun malamnya timbul kejadian yang kami sangat berduka juga karena ojol meninggal, itu juga salah satu komunitas kami. Lalu besoknya mal-mal juga masih buka, tapi sudah mulai yang dekat area mungkin markas Brimob itu mall Atrium tutup, tapi ada mall yang rame. Jadi di sini dan mall-mall yang di daerah perumahan rame semua. Jadi yang kami kerugian itu sekitar 500 miliar yang kami sampaikan itu adalah data kerugian selama 4-5 hari di mall-mall yang tutup maupun mall-mall yang terdampak trafiknya sepi, daerah Senayan, seperti itu semua. Iya. Bapak, apakah benar banyak pengusaha retail ini menutup toko selama weekend kemarin dan mengamankan etalase, Pak? Nah, yang karena mallnya tutup kami memang menutup. Tetapi pada saat mallnya tidak tutup, kami tidak melakukan penutupan mall. Jadi pada saat kondisinya itu diinstruksikan oleh mall untuk menutup pagi, seperti Sarina ada tutup agak pagi, kami tutup. Nah, itu mengganggu juga penjualan kami. Nah, kalau mall yang sudah kasih surat untuk tutup, besoknya juga langsung tutup. Nah, ini yang membuat supplier juga mau mengirim barang jadi terganggu, distributor, dan bahkan karyawan juga pada bertanya-tanya, sehingga kami berkoordinasi dengan asosiasi mall. Iya, sebetulnya agak unik begitu ya, Pak Budi, ada mall yang tetap ada pengunjungnya, namun juga itu untuk yang mungkin di sekitar perumahan begitu ya. Namun sebetulnya apakah ini ada indikasi terjadi panik buying gitu, Pak Budi, dan juga kami dengar bahwa ada toko-toko branded yang juga mengosongkan store-nya begitu ya, karena ditakutkan adanya penjarahan. Ya, jadi ada dua hal ya, yang situasi stabilitas keamanan itu kan sangat mengganggu planning atau rencana. Pada saat tokonya kami mau isi stok, kami juga takut apakah sudah bisa selesai atau keamanannya bisa dijamin. Sehingga banyak anggota kami memutuskan yang biasanya memang kalau pulang kerja tuh biasanya mereka mengosongkan untuk toko-toko emas, biasanya tuh disimpan di brankas. Nah, beberapa toko luxury memang memutuskan mengurangi dan membawa pulang stok, tapi besok pagi dibawa lagi. Itu memang langkah-langkah antisipasi. Nah, yang paling penting sekarang dari teman-teman
panic buying itu adalah teman-teman supermarket melihat indikasinya pada hari Minggu itu terjadi memang karena melihat eskalasinya mereka mulai ke supermarket melakukan banyak pembelian sembako bahan baku untuk makanan. Itu memang terjadi sehingga ada kenaikan penjualan di teman-teman supermarket, minimarket, ada kenaikan penjualan. Oke, itu untuk wilayah Jabodetabek saja atau juga ada kabar juga mungkin dari anggota Hipindo dari luar Jakarta juga mengalami hal yang sama, adanya panic buying itu, Pak Budi? Ya, hampir seluruh Indonesia dikarenakan terjadi di semua kota ya. Jadi bahkan di Makassar juga itu, sampai kita sesalkan dibakar gedung pemerintah. Jadi semua itu merembet. Nah, semua pada melakukan pembelian, tapi yang dibeli juga lebih ke arah persiapan untuk mungkin kalau takut habis sih stoknya ya. Padahal kami sudah men-statement bersama Pak Menteri, kita akan selalu nyetok, selalu ada stoknya, nggak usah panik. Dan kita minta jaminan keamanan pada saat kita nyetok, mobil-mobil ngirim barang, harus ada dipastiin situasinya aman gitu. Iya, dari infrastruktur ini sendiri Pak, total kerugian di Jakarta ini kan mencapai 80 miliar dan seluruh daerah mencapai 900 miliar. Lantas dari sektor retail, dari hulu ke hilir nih apakah sudah ada hitungan kerugian atau potensi kerugian omset karena aksi demo beberapa hari ini Pak? Ya, kalau yang saya sampaikan omset yang hilang di 4-5 hari itu 500 miliar itu dari perhitungan mal-mal yang tutup dan sepinya yang di daerah pusat ya, pusat Jakarta. Kalau di seluruh Indonesia, kami kerugiannya juga pasti bisa di atas itu, omsetnya bisa hilang berapa triliun. Karena kan dari retail kami, anggota kami tenan, dari restoran sampai ke supermarket dari seluruh Indonesia itu juga banyak terkena imbas. Kota-kota yang itu pada tutup, pada nggak berani jualan juga. Jadi harapan kami sih memang kembali, mari kita balikan lagi, kita jaga Indonesia, jaga kota-kota kita kalau ada penyampaian pendapat kita dukung dengan tertib dan aman. Baik, berarti sekitar 500 sampai dengan bisa triliunan begitu ya untuk kerugian atau potensi kerugian yang dirasakan oleh sektor retail akibat aksi demo yang berujung ricuh ini. Berkaca dari krisis 98, apakah ada kekhawatiran dari para pengusaha khususnya di sektor retail bahwa demo kali ini akan seperti krisis 98, Pak Budi? Ya, jadi itu tadi potensinya saya koreksi, omsetnya hilang ya, bukan kerugian, tapi kehilangan penjualan. Kehilangan penjualan karena nggak bisa jualan. Nah, untuk dibanding 98 kami mengapresiasi kepada para yang menyampaikan pendapat bahwa ternyata memang tidak adanya, saat ini kami cek anggota, sedikit sekali lah untuk sektor pusat perbelanjaan maupun retail tidak ada yang dirusak atau dijarah. Ini adalah hal yang kami apresiasi, namun kami sesalkan fasilitas publik maupun kantor-kantor yang itu kan harusnya juga jangan. Tapi untung kami bisa pulih kembali, kita hari ini dan kemarin bahkan juga sudah bekerja keras memastikan semua buka agar suasana cepat kembali dan kita sudah melakukan pembersihan juga bareng-bareng tempat-tempat yang rusak bersama dengan pemerintah dan anak sekolah. Harapan kami ini anggota-anggota kami retail dan mall, ayo kita buka kembali, kita juga akan mungkin memberikan diskon atau apa nanti supaya kembali berbelanja. Baik, Pak Budi, kita akan bahas bagaimana strategi ke depan oleh para pelaku usaha, tapi kita akan bahas usai jeda. Yang biasa Investor Market Today akan kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama saya Fidelia Huanggrio dalam Investor Market Today. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Pak Budi Harjo Iduansyah, selaku Ketua Umum Hipindo. Ya, Pak Budi, sepekan ini bagaimana strategi pengusaha? Apakah akan wait and see terlebih dahulu untuk melakukan aktivitas bisnis atau Anda lihat sebetulnya ini sudah mereda ya dari aksi demo walaupun hari ini juga ada demonstrasi yang dilakukan di depan DPR? Ya, kami memastikan dulu untuk karyawan dan konsumen bisa berbelanja dengan nyaman, yaitu fasilitas publik kita bantu dulu. Dan kita koordinasi untuk keamanan sampai dengan hari ini sudah kami lihat membaik. Jadi kami tidak melihat adanya harus menutup toko, walaupun masih ada yang work from home ya untuk karyawan. Namun kami menghubungi semua asosiasi supplier, pabrik, untuk bisa tetap mengirim barang, memenuhi stok. Kami juga akan berkoordinasi dengan asosiasi mall, mungkin untuk memastikan semuanya kembali semula. Dan harapan kami sih di minggu ini
apalagi weekend adalah merupakan pusat untuk penjualan sektor retail. Kita harapkan sudah pulih kembali, dan kembali lagi kita ulangi menyampaikan pendapat sangat kami hormati, sangat kami dukung, dan kami mengharapkan pemerintah bisa merespon cepat masukan-masukan dari yang memberi demonstrasi ini sehingga bisa kembali memperbaiki, ya, mungkin ada yang perlu diperbaiki momentum ini dan bekerja seperti semula. Iya, Pak Budi, dari tanggal 28 dan juga 29 Agustus lalu ini apakah ada penutupan dari gerai-gerai peritel begitu yang ada di titik-titik rawan aksi demonstrasi yang berujung ricu ini? Setahu saya kami tutupnya karena memang mallnya diminta tutup, ataupun memang mallnya menutup lebih pagi. Iya. Kalau dari kami tidak mengintrusikan untuk menutup, ya, dikarenakan yang tadi ada satu mall dekat sekali dengan Jakarta, dengan mungkin saya sebut Mall Kokas itu bahkan lagi rame-ramenya pada saat lagi ada situasi. Jadi kami sudah mengapresiasi bahwa memang menyuarakannya hanya ke gedung-gedung yang dimaksud, ya, gedung DPR ataupun gedung-gedung yang mana, tapi tidak mengganggu gedung yang lain, dan ini sangat kami apresiasi. Pada yang siangnya, ya, namun pada saat malam itu saya rasa sudah beda, ya. Kalau yang siang itu kami tidak melihat adanya kekhawatiran dari kami untuk terjadinya kerusuhan. Iya, mengingat juga demo yang terjadi ini kan menjelang weekend gitu ya, Pak Budi, jelang akhir pekan yaitu di hari Jumat. Ini apakah ada imbauan juga yang dikoordinasikan dari pemerintah kepada Hipindo begitu, Pak Budi? Ya, sebenarnya pemerintah berkoordinasi dengan kami untuk tetap menjaga pasokan dan melayani publik supaya tidak terjadi panic buying, itu satu. Jadi kita bahan-bahan sembako semua harus siap. Kita bekerja keras juga dengan para supplier. Memang mungkin kalau ada yang kosong itu belum sempat diisi. Dan yang paling penting juga kami memastikan bahwa karyawan kami dulu, karena kami malam itu juga banyak yang harus pulang, kan, pulang kerja. Jadi mungkin ada yang menutup lebih pagi, ya, karena pada waktu itu memang kondisinya kan juga kita nggak bisa prediksi yang malam. Namun paginya sih buka, ya, kita semua. Dan kami ini padat karya, banyak sekali karyawan kami, supplier, supir, yang saya sampaikan juga, bahkan kami juga masih ngirim pakai ojol. Jadi pada waktu itu juga masih ada pesanan untuk konsumen yang harus kita kirim pakai ojol. Namun demi keselamatan karyawan, jam operasionalnya yang kemudian dimajukan begitu ya, Pak, sehingga tutup lebih cepat begitu. Iya, itu memang pada waktu di Sabtunya atau itu kalau salah Sabtu dan Jumat juga sudah mulai. Pada Sabtu kami pulang, kami juga lihat udah makin luas, kita suruh cepetan juga sih ada. Sore hari sudah mulai pulang begitu ya, Pak Budi. Sekitar jam berapa, Pak? Jam 3 mungkin? Kalau nggak salah yang jam 4, yang hari Sabtu itu jam 4. Okay. Tapi yang di daerah pinggiran enggak, ya, buka terus sampai malam, ya. Itu tetap buka. Yang di misalkan Cibubur, Serpong, itu semua masih buka sampai malam. Bahkan masih ada travel fair di mall, salah satu mall juga. Jadi masih berjalan itu. Berarti hanya pusat perbelanjaan yang rawan saja begitu ya, Pak Budi, dekat dengan lokasi demonstrasi. Lantas dari pemerintah ini, apakah para pelaku usaha ini sudah meminta atau bahkan mendapatkan perlindungan dan juga jaminan bisnis imbas demo ini, Pak Budi? Ya, kami sih pada waktu kami sampaikan, ya, kita lihat juga banyak TNI hadir untuk berpatroli itu, ya, dan juga menjaga, itu merupakan hal-hal yang, ya, membuat tenang lah, ya. Jadi baik pengusaha, karyawan maupun konsumennya juga jadi nggak khawatir. Memang yang kagetnya kan di hari Jumat, Sabtu itu loh, yang dadakan itu, ya, itu memang paling kaget sih. Ya. Oke, dan jika hal ini terjadi lagi di masa depan, tentunya kita tidak berharap begitu ya. Namun jika terjadi lagi begitu, Pak Budi, jaminan perlindungan apa yang harus diberikan pemerintah kepada sektor usaha, Pak? Mengingat bisnis ini adalah penggerak ekonomi nasional. Ya, kami sampaikan bahwa jangan sampai terjadi sektor ekonomi dalam hal ini retail offline itu banyak investornya juga dari luar melihat, investor dan turis, ya, turis dan investor asing. Pada saat investor dan turis asing itu khawatir, itu akan sangat mengganggu rencana pengembangan ekonomi 8%. Kita sedang berjuang keluar dari COVID, setelah selesai COVID kita baru beres-beres jangan terkena lagi. Nah, untung ini cuma 2 hari, ya, kemarin agak pencekamnya, ya. Nah, harapan ini momentum. Setelah 2 hari ini kita coba bertemu antara asosiasi pemerintah, mendengarkan aspirasi, cepetan dibikin satu program atau
kebijakan yang tepat, kalau perlu bahkan meniadakan kebijakan yang tidak perlu, sehingga bisa bangkit kembali dengan lebih cepat, investor percaya kembali, datang. Nah ini lapangan pekerjaan yang harus diciptakan untuk meningkatkan daya beli. Pak Budi, saat dibuka kembali store-store dari mungkin anggota dari asosiasi Hipindo ini, apakah juga kemudian bekerja sama untuk dari sisi pengamanan, mengamankan store-store yang ada, Pak? Kalau kami koordinasinya ada grup WhatsApp untuk darurat ini, dan biasanya kami bekerja sama dengan mall. Mall akan melaksanakan untuk pengamanan, kami mendukung karena kami di dalamnya sebagai tenan atau penyewa atau yang bayar sewanya itu kita akan bekerja sama dengan mallnya untuk informasi kapan buka tutupnya, dan mall akan mengundang mungkin pihak keamanan di lokasi setempat. Iya. Pak, kini eskalasi demo ini kan semakin mereda dan juga kondisinya semakin aman. Apakah para pengusaha ini sudah mulai normal, berani menjalankan bisnis, atau kapan sekiranya akan normal, Pak? Dan juga mungkin dari para pelaku usaha, seperti apa jaminan keamanan yang diharapkan mungkin? Iya, jadi sebenarnya jaminan keamanan yang paling benar adalah mencegah. Jadi kami akan melihat masukan-masukan dari masyarakat juga. Asosiasi akan bertemu pemerintah, berkoordinasi, kita memberikan masukan untuk membuat misalkan memperbanyak lapangan pekerjaan, memperbanyak kesejahteraan untuk Indonesia ini. Dengan adanya kesejahteraan, nggak ada lagi demo-demo. Jadi itu adalah keamanan yang kami harapkan. Jadi itu yang sedang kami catat. Dengan adanya peristiwa-peristiwa beberapa hari ini, kami juga sudah membuat masukan. Mungkin setelah minggu depan atau 2 minggu lagi kita coba bertemu dengan pemerintah, memberikan masukan-masukan tentang peraturan, tentang apa yang mungkin bikin lebih biaya mahal atau lebih susah bisnis di Indonesia, sehingga baik untuk investasi asing maupun dalam negeri jadi lebih cepat. Itu yang paling penting, sehingga pemerintah terbantukan oleh kita. Tanpa APBN kita bisa melakukan investasi bersama pemerintah. Strategi asosiasi juga meminta anggota untuk mengutamakan mungkin produk lokal, UKM, agar semuanya bisa mendapatkan bagian dalam kemajuan ekonomi di Indonesia. Baik. Untuk hari ini sendiri, Pak, apakah sudah mulai berjalan normal untuk kegiatan di sektor retail itu sendiri, Pak? Dari kemarin sudah normal sih, karena kami sudah melakukan minta di video semua, kami laporkan, oh ternyata sudah normal, mal-mal itu jam berapa masih buka, bahkan traffic ada yang ramai. Jadi kami sudah melihat dari kemarin sudah normal lah, hari ini saya rasa sudah lebih bagus. Oke, kita harapkan ke depan juga di minggu ini dan minggu berikut-berikutnya ini juga semakin membaik keadaannya, Pak Budi. Dan juga mengingat daya beli masyarakat yang masih cukup lemah, dan juga adanya isu-isu lain yang nampaknya adanya distrust dari masyarakat kepada pemerintah. Dan juga tadi Pak Budi sempat mention bahwa ada mungkin regulasi yang seharusnya mungkin dicabut atau yang lainnya. Ini bisa dijelaskan, Pak, sebetulnya bagaimana harapan pengusaha kepada pemerintah dan juga regulasi apa yang ini harus segera dievaluasi, Pak Budi? Iya, sebenarnya simpel aja, bahwa kemudahan berusaha aja. Kemudahan berusaha itu pada saat orang mau berusaha dengan baik dan benar, didukung. Artinya kalau dia udah niatnya untuk mematuhi semua peraturan yang memang simpel aja. Jadi kalau misalnya eceran, ya kadang-kadang kami di eceran itu banyak sekali aturan lah yang harus dipenuhi. Nah, kadang-kadang terlalu banyak ini membuat biaya mahal, termasuk supplier dan pabrik. Nah, itu perlu kami sudah sampaikan. Termasuk sebenarnya kalau musik juga sih, kami sudah bersedia untuk membayar musik, bersedia membayar, namun belum ketemu harganya. Padahal dari 2 tahun lalu sudah mau bayar loh, tapi harganya belum disetujui. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita cepat diselesaikan menurut saya. Oke, baik. Pak Budi, terakhir mungkin Pak, harapan dari pengusaha kepada pemerintah dan juga masyarakat, terutama masyarakat ya Pak ya, yang juga kita lihat demonya ini karena berujung ricuh, dan juga stakeholder ini dalam menciptakan stabilitas dan juga situasi yang aman dan tertib ke depan seperti apa, Pak? Ya, kalau masing-masing kan punya tugas ya. Jadi kalau kami sebagai asosiasi akan membuat program dan gerakan seperti tadi, melihat suasana hari ini dan sebenarnya dari tahun-tahun lalu kami mempunyai program itu untuk
nasionalisme kita harus kita tingkatkan. Ya, kita harus bantu untuk 17 Agustus kemarin sangat saya sayangkan. Ini ada acara Happy Birthday Indonesia, kita bantu memberikan diskon. Nanti kita membantu juga untuk program-program untuk misalkan meningkatkan UKM, produk lokal. Itu semua yang kita lakukan. Nah, harapan kami dari pemerintah juga ada perannya untuk mendukung peraturan yang lebih simpel, yang lebih cepat dari semua kementerian lembaga ya, banyak banget. Ya. Dan juga mungkin dari masyarakat untuk mulai belanja di Indonesia aja. Mari kita berbelanja jangan di luar negeri. Spend money di Indonesia, datangkan turis ke Indonesia dari Kementerian Pariwisata agar Indonesia aman ya. Jadi semua turis juga belanja, bawa uang ke sini, hotel penuh. Nah, ini yang kita harapkan adalah sektor kita ini meliputi semua. Ya. Jadi harus memastikan kotanya bagus ya. Jadi semuanya juga penduduknya ramah. Nah, ini yang membuat negara itu akan maju seperti itu. Oke, dengan hashtag belanja di Indonesia aja ya Pak Budi. Dan juga tentunya kita harapkan bahwa kondisi yang sudah tenang dan juga mulai terkendali dan juga terjaga ini bisa terus seperti ini ya Pak Budi, sehingga ini tidak menyebabkan kerugian bagi sektor retail. Terima kasih banyak Pak Budi Iduansyah, selaku Ketua Umum Hipindo atas waktunya di Investor Market di hari ini. Salam sukses selalu Pak Budi. Terima kasih ya.